Saya akan berdoa buat setiap kita. Kita akan mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan kembali pertemukan kami di dalam kesederhanaan dan juga cuaca yang hujan Tuhan. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang hadir pada malam hari ini dan juga mungkin dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka, tibakan mereka di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami mohonkan belas kasihan daripada Tuhan kalau malam hari ini buat setiap kami yang hadir boleh belajar akan firman Tuhan dan boleh kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mohon urapan daripada Tuhan sehingga pengertian-pengertian baru boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Roh Kudus beracara di dalam setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat sehingga kami memahami maksud daripada kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan kami dengar, yang akan kami pelajari bersama-sama. Urapi Tuhan untuk ucap bibir hamba-Mu ini, biarlah setiap perkataan hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang hidup, yang akan memberikan iluminasi buat setiap pribadi kami lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan membuka di dalam kisah Lukas 14. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ini kisah yang menarik. Ayat 15 sampai 24. Ya, 15 sampai 24. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ya, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Lukas 14 ayat 15 sampai 24 saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Ayat 15 sampai 24 saya ganjil, Bapak Ibu genap. Judulnya perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih ya. Oke. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus memberi. Aku pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ini hal yang kalau kita pelajari nanti kita akan lihat ada satu peristiwa yang menarik sekali yang kita akan coba pelajari. Saya bilang menarik ini karena ada bahasa-bahasa kiasan yang tersembunyi gitu ya dari perumpamaan ini untuk kita renungkan sama-sama. Akhirnya kita mendapati gitu ya bahwa perumpamaan ini mengenai jangan-jangan nih kita orangnya ya. Jadi ada 3 kelompok tadi gitu ya. Lalu ada juga yang datang semua, undang yang lain dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba meneliti hati kita sendiri untuk saya nih di posisi mana. Jangan-jangan saya ada di bagian yang tadi kelompok yang diundang tapi tidak datang, atau pada bagian yang
tidak diundang sebenarnya gitu ya, kelompok-kelompok yang tadi ya, orang miskin, cacat, lumpuh, buta gitu ya, terus diundang gitu ya. Nah, ini posisi kita nanti di mana ya? Nanti kita akan coba perhatikan. Nah, sebelumnya, karena kan pada waktu ini peristiwa ini Tuhan Yesus sedang dijamu oleh salah seorang pemimpin ya. Jadi pada waktu itu ini orang-orang yang punya jabatan gitu ya, yang orang-orang bukannya kumpulan orang-orang susah pada ngumpul gitu ya, tidak gitu ya, tapi ada pejabat, ada imam, orang-orang Farisi yang secara pekerjaan juga jauh lebih baik gitu ya, dan Tuhan Yesus sebagai guru diundang gitu ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengajar, pada waktu diundang, Tuhan Yesus pun akhirnya mengajar, memberitakan, menyampaikan beberapa prinsip-prinsip penting sebenarnya. Ya, jadi pada bagian ini kita melihat Tuhan Yesus langsung masukkan perumpamaan. Ini menarik kenapa? Karena kemungkinan ada beberapa alasan begitu sudah bicara siapa yang harus diundang, lalu tiba-tiba di ayat 15 mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, ini bisa mau memberikan satu, kan ini ada ketegangan ya kalau kita baca di ayat 14 gitu, Tuhan Yesus ada teguran keras gitu loh antara orang kaya gitu ya, dia mau menegur. Jadi ada satu keadaan ini yang pidatonya misalnya gitu ya, speech-nya itu kayaknya agak membuat tegang suasana gitu ya, karena menyinggung kaya dan miskin gitu ya, hal-hal itu yang disinggung oleh Kristus gitu ya. Lalu mungkin orang ini pada bagian ini dia ingin mencairkan suasana, lalu dia melentarkan sebuah satu statement untuk pengalihan gitu ya, pembicaraan ini biar lebih cair lagi gitu ya, biar nggak terlalu tegang. Bisa juga orang ini punya kemungkinan untuk membawa pengen tahu lagi, Tuhan Yesus ajarin kami dong sesuatu, kira-kira gitu ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar kembali lewat perumpamaan. Nah, tadi kita coba melihat bahwa ada perjamuan besar. Tuhan Yesus bicara mengenai perjamuan besar, undangan perjamuan besar. Maaf Bapak Ibu. Perjamuan besar ini biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi lebih cenderung perjamuan besar ini adalah perjamuan malam. Kalau kita nih pesta malam ya, sitciu gitu ya. Kalau Tongyin kan ngomongnya sitciu ya. Sitciu itu biasanya kita malam hari, entah itu pesta pernikahan, entah itu misalnya Xinjia nanti gitu ya, kita kumpul. Biasa malam hari ya, biasa kita kumpul malam hari. Nah, perjamuan besar ini sama dengan perjamuan yang dilakukan malam hari. Kenapa malam hari? Ini sebenarnya maknanya sangat indah ya. Bukan karena malamnya. Sebenarnya perjamuan malam ini menekankan keadaan kita nantinya yang akan di ujung usia kita, Tuhan menjamu kita. Ya, di usia senja. Jadi kalau kita bicara malam hari, berarti adalah menutup hari. Ya, waktu kita fajar kita memulai hari, lalu waktu malam kita menutup hari, benar ya? Jadi di hujung. Jadi bicara perjamuan besar, perjamuan malam itu, ini sama dalam hidup kita yang nanti dalam usia senja kita sampai menutup mata, Tuhan siapkan perjamuan buat kita. Yaitu apa? Bertemu muka dengan muka. Ya, perjamuan besar ini, perjamuan yang Tuhan sediakan ini bicara kekekalan nanti. Ya. Anda dan saya pagi hari bekerja, sudah lelah, sudah capek, kita pengen celebrate biasanya. Kalau makan sama-sama rekan gitu, yuk gitu kan. Kita ingin merayakan kelelahan kita yang udah capek, udah banyak hal yang mungkin crowded, hectic gitu ya. Lalu kita pengen merayakan gitu ya. Ada kesukacitaan gitu ya. Yuk kita makan, ada satu kesenangan ngumpul, terus ingin apa ya, ingin melepaskan semua hectic kita segala macam ya, ada kelegaan tersendiri. Nah, dalam hidup kita seringkali kita nggak melihat bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selama hidup kita di dalam dunia ini, kita nih berperang Bapak Ibu ya, berperang loh. Kita berperang melawan kedagingan kita, kita berperang melawan dunia ini yang membenci kita. Kita melawan tatanan yang mungkin dunia suguhkan yang kita harus
bisa katakan tidak gitu ya, untuk tidak tercemar dalam hidup kita, benar gak? Menjaga hidup kita untuk tidak tercemar dengan hal-hal dunia. Ini peperangan Bapak Ibu, nggak betah kita, ya kan? Nah, makanya sama kita berlelah, berjeri lelah gitu kan. Makanya kita dalam hidup kekristenan kita memikul salib. Capek Bapak Ibu. Kita hidup kekristenan kita nih, ketika kita pikul salib, itu bekerja bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya, makanya pada waktu di usia senja kita, ya di akhir hidup kita, perjamuan malam kan, Tuhan berikan kita perjamuan besar. Ya, itu makna perjamuannya ya, menarik ya. Jadi di usia senja kita akhirnya nanti Tuhan perhitungan, yuk masuk, semuanya sudah tersedia. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi jerih lelah kita di dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan sudah siapkan nanti. Nah, ini menjadi satu pengharapan kita Bapak Ibu. Makanya secapek-capeknya kita bertarung di dalam dunia kita ini, ya, dunia yang kita hidupi saat ini. Ini kan rivalitas ya antara hidup dunia dengan kita. Ketika kita percaya Kristus, maka kita berhadapan dengan dunia. Ketika kita bisa berperang sampai menjaga hidup kita tidak tercemar sama seperti dunia, itu capek loh Bapak Ibu loh. Mempertahankan itu susah loh, setengah mati Bapak Ibu ya. Sekarang kita ambil contoh Bapak Ibu ya, nggak tahu Bapak Ibu lakukan atau tidak ya. Kita nggak pegang HP gitu ya. Itu kadang dikit-dikit kita lihat medsos lah atau apa, bener gak? Sekarang saya selatih diri saya loh Bapak Ibu ya. Medsos itu digunakan untuk apa lain sebagainya. Seringkali kita nggak tahan. Anak sekarang saya makan sambil ngeliat. Bener gak? Kita nih udah didikte, bayangkan Bapak Ibu. Kita berperang nih gitu loh. Kita sampai gitu, kita kayaknya nggak tahan gitu loh. Kayaknya harus ada gadget, mau makan kayak ngeliat sambil gitu loh. Heran tuh, ya kan? Dimanapun orang saya lihat nunggu. Nah, kalau nunggu mungkin bete kali ya segala macam. Makan yang saya bingung, makan bisa sampai ngeliat Bapak Ibu, makan loh. Kebayang nggak makan sebelum tidur kita ngeliat dulu, baru tidur gitu ya. Jadi semua pagi hari mungkin ngeliat update status apa. Pokoknya kita memulai hari, mengakhiri hari itu pakai itu gitu loh. Karena saya berpikir sudah bergeser sekarang. Harapannya kan paling tidak ya, ada media teknologi begini, paling tidak harusnya kita dengar penginjilan, itu jauh lebih baik ya. Oh, saya sekarang sudah tumpah ruah nih firman Tuhan, bener gak? Baiknya sih cari yang renungan firman Tuhan, maksud saya kan gitu kan, harusnya kan gitu kan, tapi kita enggak, maunya menghibur diri, lihat yang lucu-lucu misalnya gitu ya. Nggak salah sih, nggak salah, cuman seringkali kita apa ya, waktu prime time kita harusnya untuk Tuhan sekarang udah bergeser Bapak Ibu. Setengah mati Bapak Ibu berperang mempertahankan ini saja, hal kecil, hal kecil, nggak usah hal besar. Makanya ketika menjelang hidup kita nanti, perjamuan malam Tuhan sediakan, Tuhan ingin memberikan satu apa ya, ini loh, yuk kita rayakan, kamu sudah berperang loh. Kamu di dalam hidup kekristenan kamu, selama kamu hidup, kamu jaga hidup kamu sehingga kamu tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Sekarang saya kasih loh upahnya. Yuk kita rayakan, yuk kamu sekarang udah lega, kamu nggak perlu berperang lagi. Ngerti ya? Kamu sudah bersama-sama dengan aku, bayangkan ya. Aduh, kita kalau misalnya militer, prajurit pulang ya, dipanggil lagi ke markas, wah dia seneng banget Bapak Ibu ya, kalau coming home gitu ya, ngeliat ya, waduh, sukacitanya penuh sekali gitu loh. Sudah bertemu dengan keluarga, misalnya ini kita berjumpa dengan Kristus, bayangkan Bapak Ibu. Ya, saya harap kita tetap berperang menjaga, ya, inilah iman kita. Kristus mempersiapkan perjamuan besar buat kita di malam nanti, yaitu ketika di ujung hidup kita, di usia senja. Kan bilangnya di usia senja ya, kalau udah tua kan bilangnya usia senja. Nah, sampai malam hari, seperti itu. Kita lanjut di bagian berikutnya, yaitu ketika hambanya bilang kepada undangan, ayat 17, marilah sebab segala sesuatu sudah siap, tetapi mereka, ayat 18, bersama-sama minta maaf. Ya, bayangkan yang mendapat undangan justru menolak undangan. Ya, mendapat undangan justru menolak undangan. Biasanya ini ada kesulitan juga Bapak Ibu ya. Kadang kita orang-orang yang berasa diundang, layak diundang gitu ya.
dia biasa orang yang layak menolak gitu loh. Biasanya karena punya bargaining power gitu loh, biasanya. Beda dengan orang kayaknya kita tiba-tiba diundang gitu kan. Siapa saya diundang kan gitu ya. Agak antusias gitu ya. Misalnya presiden tiba-tiba undang saya. Ya kan siapa saya kan gitu kan. Wah, itu ada satu apresiasi yang kita pengen datang gitu loh. Tapi kalau sekelas-kelas misalnya Presiden Putin, belum tentu juga mau undangan Pak Jokowi ya toh. Benar gak? Benar ya? Kadang bisa nolak juga gitu loh, dan sebagainya ya. Jadi kalau di level tertentu, di level-level yang agak tinggi juga, justru dia punya punya bargaining power untuk menolak undangan Bapak Ibu ya. Merasa besar juga gitu kan. Nah, orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan juga ya. Orang-orang ini ada 3 kelompok paling tidak kita bisa melihat di dalam Alkitab. Ini yang kelompok pertama adalah kelompok yang dia lagi beli properti, lahannya. Ya, lagi beli lahan, ya, kelompok pertama. Dia jadi minta dimaafkan. Apa sih dari bagian ini ya, dia beli lahan gitu ya. Ya nggak salah sih kalau mau beli properti gitu ya kan, lahan. Tapi itu bukan sesuatu yang urgensi sebenarnya. Ya. Beli ladang, baru beli lahan nih, aku perlu lihat gitu kan. Kalau gua nggak datang mungkin gitu ya, ini kehilangan nih, gua ada penawaran yang menarik ya kan. Wah, ini kalau misalnya gua nggak datang hari ini mungkin nggak bisa deal, mungkin udah ke tangan orang lain dan lain sebagainya. Bener nggak? Jadi prioritasnya itu jauh lebih lebih memuaskan diri saya, karena menganggap rendah undangan daripada tuan tersebut gitu loh. Jadi menganggap remeh hal tersebut. Nah, ini adalah titik kepuasan, ya, titik kepuasan di mana orang tidak akan pernah puas. Dia sudah punya lahan, dia sudah punya properti gitu ya. Lalu dia mau beli properti lagi. Ini bicara kepuasan manusia yang tidak akan pernah puas. Tapi itu orang mengejar kepuasan-kepuasan tersebut di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Ya, ada orang kaya ingin terus kaya dan kaya gitu kan. Udah punya terus. Sepertinya nggak ada yang salah gitu ya. Tapi kalau kita abai terhadap sesuatu yang akhirnya bentur dengan apa yang menjadi undangan, yaitu prioritas ajakan keselamatan dalam hal ini, kita sering kali ya, waduh ini ketemunya hari Minggu gitu kan, kita coba nggak beribadah, misalnya ada bisnis besar nih gitu ya, kita sudah mulai goyah Bapak Ibu ya, komitmen kita. Kadang dalam hidup kita udah ada jadwal pelayanan misalnya gitu ya, terus karena ada sesuatu untuk memuaskan kepuasan diri kita, apapun itu bentuknya Bapak Ibu ya, kepuasan ini bicara yang beli lahan ini kepuasan diri gitu ya. Orang akan penuhi kepuasan diri dia dulu. Pelayanan bisa nanti, ya kan? Oh, ibadah juga bisa nanti, apalagi sekarang online juga bisa, gitu ya Bapak ya. Excuse-nya makin lebih besar lagi kalau sekarang, benar nggak? Nanti aja sambil di YouTube. Gitu kan, sambil nyetir ketemu dengan klien sambil YouTubean kan bisa gitu kan. Bener ya Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, udah semakin orang mencari kepuasan diri terlebih dahulu menjadi prioritasnya. Nah, ini kelompok pertama. Jadi kelompok pertama yang kepuasan diri menjadi satu prioritas utama dalam kehidupan dia ya, yang lain nanti saja ya. Nah, ini jangan sampai juga ini kita terjebak dengan manusia. Sebenarnya pada bagian kelompok satu ini, seberapapun hebatnya kita manusia nih, manusia tuh kadang saya pikir karena keberdosan ini sudah membodohkan kita. Maksud saya gini Bapak Ibu, kita ini manusia dibentuk dari 2 unsur, jasmani dan rohani ya, jasmani dan rohani. Jasmani ini sifatnya terbatas ya, terbatas, nanti juga ini layu gitu kan. Nah, yang tidak terbatas ini maksudnya dalam arti jiwa nih, roh kita nih, sifatnya kekal, ya kan? Sifatnya kekal. Nanti raga ini habis, ya kan? Tapi roh ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita lupa ini nih, gitu loh. Kita lupa ini. Jadi yang kita isi adalah terus kedagingan. Makanlah, kepuasan dirilah, apa hartalah melimpah, materi terus materi yang sifatnya jasmania. Sampai kapanpun nggak akan terpuaskan manusia. Dunia tawarkan sebesar apapun, Anda dan saya tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas. Ya,
Beda kalau jiwa kita tahu yang sifatnya kekal ini harusnya diisi dengan yang kekal. Nah, kita seringkali manusia lupa, jiwa kita tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh yang sifatnya materi. Yang sifatnya roh, yang sifatnya tidak kelihatan, tidak bisa diisi dengan sesuatu yang kelihatan, yang jasmani. Roh kita nggak akan pernah bisa dipuaskan oleh kayak gitu, nggak nyambung Bapak Ibu, nggak nyambung. Karena sifatnya kekal, lalu kita isi dengan sesuatu yang tidak kekal. Sampai kapanpun diisi dengan sesuatu yang sifatnya materi, karena ini dunianya berbeda, nggak bakalan puas. Gitu loh, nggak bakalan puas. Makanya kita lupa. Bayangkan Bapak Ibu, Anda dan saya, kalau kita tahu dunia roh kita atau jiwa kita di hadapan Tuhan nanti, maka ketika Anda dan saya, jiwa kita dengar-dengaran firman Tuhan, sekalipun keadaan kita tidak baik, seringkali itu menjadi penghiburan tersendiri Bapak Ibu. Ada satu ketenangan tersendiri Bapak Ibu dalam diri kita. Ketika kita melihat bahwa bagaimana kehebatan Tuhan, ketika kita bisa melihat kegagah perkasaan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita bisa tahu kenapa Kristus mati buat saya gitu ya, itu ada satu ketenangan jiwa yang akhirnya kita melihat dunia boleh himpit saya, tetapi tidak dengan jiwaku, tidak dengan rohku. Itu berbeda. Kenapa? Jiwa kita harus dipuaskan dengan yang sifatnya kekal, yaitu apa? Firman sifatnya kekal. Kita seringkali lupa ini. Yang bisa mengisi manusia jiwanya atau rohnya itu dengan puas adalah dengan firman. Semalam Bu Indra menarik ya, kupas mengenai orang Samaria yang pada waktu itu percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Lagi nimba air. Mengenai air hidup. Lu minum air ini lu akan haus lagi. Jasmani kita dipuaskan, hidup kita dipuaskan, jiwa saya akan tenang kalau duit saya banyak, ya kan? Maka, tenanglah jiwaku, banyak hartamu. Tuhan bilang, bodoh. Bayangkan, ini Alkitab lo yang ngomong lo. Orang kaya yang bodoh. Hei, engkau bodoh orang kaya ya. Engkau pikir jiwamu bisa tenang kalau hartanya banyak. Malam ini juga, aku panggil engkau. Nothing. Bayangkan Bapak Ibu, sekejap nothing, nggak bisa ngapa-ngapain dia, celaka dia ketemu dengan Tuhan, mati, binasa. Makanya ketika kita diisi hidup kita dengan hal-hal yang kayak gitu, nggak bakalan bisa Bapak Ibu, sekejap doang kok, sekejap doang. Kita nggak tahu ya, pada waktu COVID kan kita tahu ya, manusia udah nggak ada artinya. Sekejap ratusan juta Tuhan bisa panggil. Bayangkan, ngeri gak? Sekarang gempa gitu ya, sekejap tak jeger ya, berapa detik gitu ya, kita udah goncangan gitu, udah heboh gitu, waduh udah pindah keluar rumah gitu kan, segala macam. Kita yang jauh aja deg-degan keluar gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, sekejap. Properti yang begitu hebat, begitu gempa, nyes, nah mau apa? Nggak bisa. Kita seringkali lupa. Kita nggak pernah isi, nggak pernah puaskan jiwa kita dengan sesuatu yang sifatnya kekal. Kalau kita isi dengan sesuatu yang sifatnya kekal, Bapak Ibu, saya jamin Bapak Ibu, karena firman Tuhan bilang, tenanglah jiwaku gitu kan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Mazmur Daud, dia lebih pentingkan itu. Dia dikejar-kejar sama musuhnya, musuhnya banyak pengen matiin dia, dia dikejar-kejar dengan pasukan Saul yang mau matiin dia. Bayangkan Bapak Ibu, nyawanya terancam. Tapi dia minta sama Tuhan. Bayangkan. Kalau nggak gila itu orang. Bayangkan Bapak Ibu, semua nyari Bapak Ibu. Ngumpet di mana coba bayangkan. Semua ngincer Bapak Ibu, coba gimana kita ngumpet? Dunia musuhin kita kok. Kita diincar oleh dunia. Kalau kita nggak pernah memikirkan kehidupan jiwa kita nih, yang sesungguhnya, jangan sampai kayak orang yang pertama ini. Selalu pikirkan kepuasan. Lahan lagi. Udah ada lagi. Nggak bakalan puas Bapak Ibu. Dia mengabaikan sesuatu yang penting. Yaitu apa? Undangan keselamatan jiwanya. Celaka Bapak Ibu. Kelompok kedua, ini yang beli 5 pasang lembu, ayat 19.
Ini bertolak belakang dengan yang tadi ya, yang pertama ya. Yang pertama lebih kepada kepuasan diri, titik ekstrimnya gitu ya. Sekarang titik ekstrimnya nih, yang bottom, yang bawahnya, yaitu apa? Ini kekhawatiran sebenarnya. Yang tadi kepuasan, tingkat ekstrimnya gitu ya, kepuasan. Yang ini justru kekhawatiran. Dia beli untuk supaya usaha dia bisa lancar. Zaman dulu itu kalau pekerjaannya berladang ya, berladang lalu dia butuh misalnya untuk bercocok tanam, untuk bisa membantu ladang dia, salah satunya ya pakai lembu ya gitu ya. Jadi pakai binatang ya, lembu kan kayak sapi bajak ladangnya, benar ya. Jadi ini untuk jangan-jangan nih kalau saya nggak bisa nih ladang saya nih nanti gimana ya, saya usaha nggak ada nih, ini saya makan apa gitu ya. Jadi udah mikirkan kekhawatiran gitu loh. Saya harus lihat nih lembu ini karena ini untuk pekerjaan saya, ini untuk mata pencarian saya gitu loh. Jadi ini titik ekstrim yang tadi kepuasan, yang ini kekhawatiran nih. Ya, titik ekstrim ini dua nih, kita nggak boleh sampai terjebak ini. Seringkali kadang kita saking khawatirnya dalam hidup gitu ya. Tuhan juga singgung gitu ya. Jangan khawatir apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Tuhan bilang tubuhmu lebih penting. Ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, kita diajar sesuatu yang ini lagi-lagi kita melihat bahwa Tuhan selalu menekankan ada sesuatu yang jiwamu lebih penting. Hidup kamu lebih penting daripada makanan. Jauh lebih penting. Pakaian kamu itu nggak lebih penting nih, nutupin tubuhmu ini loh yang di dalam, yang ketutupan ini, itu jauh lebih penting. Artinya sesuatu yang di belakang, sesuatu yang nggak kelihatan, itu jauh lebih penting. Ya kan? Kita berpakaian kan kelihatan ya, saya pakai baju batik, keren ya, orang kan pengen dilihat, pride atau segala macam misalnya, pakai merek apa segalanya, ini pride semuanya, ini nggak penting semuanya sebenarnya. Tubuh kamu nih, hidup kita nih, penting buat siapa gitu ya. Ini seringkali kita terus isi diri kita dengan sesuatu yang sifatnya yang kelihatan. Selalu yang kelihatan, gak pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Sekarang kebenaran firman Tuhan mengenai jiwa yang gak kelihatan. Artinya firman Tuhan ini kan hidup ya. Kita gak bisa kelihatan nih bentuknya apa. Mungkin kalau ini Alkitabnya gitu ya, ini tulisan belaka. Bapak Ibu bukan masalah tulisannya ya. Tapi kalau nggak ngerti percuma kok. Ya, ini tulisan nih. Orang lain juga bisa baca, tapi belum tentu ngerti. Alkitab sudah sering kali menegur gitu ya, orang baca nggak ngerti. Tuhan selalu mengajarkan kepada murid-muridnya gitu ya. Banyak orang ingin tahu ya, yang kamu tahu. Banyak orang dengar tapi nggak ngerti. Sekarang saya ngerti ini buat kamu ya, saya kasih tahu ya. Nah, biasanya Tuhan gitu ya, dalam perumpamaan kelompok murid-muridnya lebih eksklusif. Bicara perumpamaan, nanti penjelasannya hanya murid-muridnya Bapak Ibu kalau diperhatikan. Ya. Perumpamaan mengenai penabur. Ntar yang mengartikan itu kepada murid-muridnya Tuhan Yesus hanya kelompok muridnya saja. Orang luar enggak. Dengerin sih perumpamaannya, tapi nggak dikasih pengertian. Dengar tapi nggak ngerti. Nah itulah yang nggak kelihatan tadi tuh. Akhirnya jiwa kita dipuaskan oleh seperti itu. Akhirnya pengertian ini menjadi bagian bagi kita. Oh iya ya gitu loh. Ini orang yang kedua ini saking khawatirnya gitu ya. Dia pikir ini lebih penting. Undangan nanti aja. Banyak orang bertobat nanti saja. Ya. Nantilah. Saya punya teman gitu ya. Masih lama lu bicara kiamat katanya. Saya nggak bicara kiamat sebenarnya. Nantilah. Ada yang pernah nanya saya gini. Ini licik juga menurut saya orangnya ya. Misalnya nih Pak, gue ketabrakan di jalan. Terus gue sebut nama Yesus. Gue masuk surga gak gitu ya? Maunya begitu ya. Maunya instan ya. Jadi kalau udah sesuatu terjadi gitu ya, yang buruk gitu kan, dia sebut nama Tuhan Yesus, gue masuk surga gak Pak katanya? Masuk surga Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Ya? Celakaan nih, atau lagi mabok gitu, ode, terus dia, waduh gue kayaknya udah mau mati nih, gue sebut nama Tuhan Yesus aja lah gitu kan, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan gitu misalnya. Masuk surga gak Bapak Ibu? Hah? 50-50 ya.
Pertanyaan saya bukan itu, bukan masuk surga. Saya bilang sama dia gini, emang lu kepikiran nanti? Saya bilang. Iya dong, begitu belum mati, saya bilang. Belum sempet lu, saya bilang lu. Belum kepikiran, saya bilang. Lu sekarang bisa mikir gitu, saya bilang. Nanti waktu kejadian, sempet nggak maksud saya? Pertanyaannya kan itu kan. Lu sempet aja masih 50-50 kan. Kepikiran nggak maksud saya? Kan kita licik ya. Maunya begitu ujung gitu ya. Katanya dia pengennya kayak yang di sebelah Tuhan Yesus tuh. Hidup pesta pora, brengsek ya kan, jadi abreng katanya, anak brengsek gitu kan, terus masuk surga. Nah kayak gitu. saya kadang apa ya, saya nggak tahu ya, orang tuh hidup dalam dunia jadi orang brengsek ya kan, melakukan segala sesuatu keduniawian yang memuaskan diri, terus mati masuk surga. Nah gue pengen yang kayak sebelahnya itu. Bapak Ibu mau yang kayak gitu gak? Mau yang kayak gitu gak? Saya bilang, ini orang apa ya? Justru ini udah saya bilang, kalau kamu pun kayak gitu pun, itu nggak bakal masuk surga, karena mindset itu udah salah gitu loh. Orang itu justru kasihan. Orang yang paling kasihan adalah orang yang di sebelah Tuhan Yesus pada waktu dia diselamatkan. Itu adalah orang yang paling kasihan sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kasihan? Selama hidupnya tidak pernah Tuhan beri kesempatan untuk melayani dia. Sedih ya? Tidak ada kesempatan untuk orang itu melayani Tuhan. Nggak ada kesempatan. Sedih ya? Sedih loh. Masuk gitu kan? Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bayangin Bapak Ibu. Masuk nih saya, masuk tim misalnya kan. Oke. Panggilan nih timnas Piala Dunia Indonesia, Hengki Kurniawan, masuk timnas ya kan, misalnya ya, timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia ya, misalnya ke Qatar gitu kan, sekarang kan di Qatar. Saya nggak main. Duduk. Apa gitu kan maksud saya? Ya kan? Mendapati euforia oke, tapi saya nggak berbagian untuk Indonesia menang sebenarnya. Paham ya? Sedih juga ya duduk kayak gitu kan. saya nggak berbagian, saya sedih gitu loh maksud saya. Paham ya maksud saya? Orang tuh ingin dalam hidupnya ini mendapat kesempatan untuk benar-benar fight, untuk dapat melayani Tuhan. Orang yang paling miskin mungkin dia nanti di surga. Ntar kita lihat ya. Di surga ntar kita, ini orang yang kemarin itu yang terakhir kali ya, Tuhan ingat gua. Nah itu dia. Di pojokan gitu kan, mungkin gitu ya. Nanti itu gambar, itu orang yang paling miskin. Bagi saya itu adalah orang yang paling miskin. Kenapa? Karena dia tidak dapat kesempatan 1 detik pun untuk dapat kesempatan melayani Tuhan. Kita adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan bagi Tuhan selama hidup kita, nanti usia kita berapapun, Tuhan udah kasih starting waktu engkau kenal Tuhan, sekarang engkau sampai nanti mati. Kita dikasih kesempatan sebanyak itu Bapak Ibu. Untuk mengumpulkan harta di surga. Melayani dia. Yang gak kelihatan. Gak kelihatan Bapak Ibu. Mana kelihatan? Kita melayani Tuhan gak kelihatan, gak dapat apa-apa segala macam, fana. Bener gak? Kita tim doa, yang paling gak kelihatan tim doa kan? Bener gak? Doa syafaat, gak kelihatan dia. WL mungkin kelihatan dan sebagainya. Justru yang gak kelihatan itu. Bayangkan Bapak Ibu, kita dapat kesempatan begitu untuk kita memiliki pahala lah ya, dibilangnya kan gitu kan, pahala di surga. Upahmu besar di surga, itu nyata Bapak Ibu. Jadi kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjadi kaya di sana. Ya, dalam kehidupan nanti ya, di dalam kehidupan kekal ya. Saya percaya karena Paulus itu menyinggung mengenai mahkota kehidupan. Ya, Rasul Paulus menyinggung mengenai mahkota kehidupan, berlomba-lomba, berlari seperti seorang petinju yang gak asal tinju gitu ya. Jadi ini sebuah pertandingan rohani gitu ya, untuk sampai di garis finish. Jangan sampai kekhawatiran kita akhirnya menolak daripada panggilan Tuhan ataupun ajakan Tuhan untuk selamat gitu ya, ajakan untuk selamat. Yang berikutnya adalah kelompok yang lain, ayat 20. Aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang ya.
Ini terlalu klise ya. Sebenarnya ini bagian ini juga bagian yang kalau kita ingat gitu ya. Di ayat, coba kita baca di ayat 25-nya. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. 3 ayat ini kita akan baca sama-sama. Di Lukas 14 ayat 25 sampai 27 kita coba baca dulu, nanti saya baru uraikan. Lukas 14 ayat 25 sampai 27 kita baca, karena 3 ayat doang kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ini baru kawin. Bagi dia, istrinya lebih penting. Bayangkan Bapak Ibu ya, keluarga itu Tuhan singgung tuh. Ada sesuatu yang lebih sayang. Tuhan kita cemburu loh. Allah kita Allah yang cemburu. Kalau kita bisa sayang istri kita, anak kita, papa mama kita, kasih Tuhan nggak lebih dari sayangnya mereka, Tuhan marah. Tuhan marah. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, kita misalnya buat papa mama kita kasih makanan capcay, ya kan? Kita saking sayangnya kita beliin capcay. Tapi buat Tuhan ya gorengan aja, Tuhan marah. Sama-sama capcay aja Tuhan marah loh. Harus lebih, ya kan? Capcay plus gorengan kan paling nggak gitu ya, ada gorengannya. Intinya harus lebih gitu loh. Tuhan tuh nggak mau seperti itu. Karena apa? Prioritasnya itu benar-benar Tuhan ini satu-satunya saya yang nomor 1, kira-kira gitu. Bukan untuk ngajarin untuk benci suaminya atau istrinya, bukan. Tapi prioritas hidupnya. Saya selalu dalam hidup ya, ini pasangan yang seimbang ini penting ya, apalagi kalau kita bicara pelayanan ya, kayak saya ya. Saya komitmen gitu loh untuk jalankan pelayanan segala macam. Maka istri saya mendukung. Kemarin saya ada pelayanan hari Kamis. Saya bilang, saya Kamis jam 6. Tolong jangan sampai nanti waktu saya jemput kamu turunlah sebenarnya. Kita udah atur tuh Bapak Ibu. Supaya saya tidak terlambat gitu ya. Jadi saling mendukung itu penting. Kalau saya bisa mengasihi istri saya supaya dia tidak terlambat untuk ke kantor misalnya. Tapi saya pelayanan terlambat untuk pelayanan. Bayangkan Bapak Ibu. Paham ya maksud saya ya? Saya belajar dalam hidup begitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa demikian setting, kenapa pelayanan gak bisa setting juga? Jauh lebih baik. Benar ya? Karena seperti itu, kita dalam hidup tuh harus punya satu kesadaran bahwa Tuhan sih gak bilang lu menikah lu prioritas. Enggak apa-apa. Gitu loh. Itu juga bisa klise. Nah, bagian ini juga bisa begini Bapak Ibu ya. Aspek lainnya adalah gini. Kalau kita ingat, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu karena ada bisikan daripada Hawa mempengaruhi. Hati-hati Bapak Ibu. Justru orang terdekat kita bisa memberikan pengaruh untuk kita bisa cinta dengan Tuhan luntur. Wah ini celaka juga nih. Celaka Bapak Ibu. Untuk bisa cinta sama Tuhan luntur, hati-hati, baik suami maupun istri. Hati-hati nih. Jadi ada satu bagian yang emang musuh dalam selimut, orang bilang gitu ya. Yang nggak kelihatan, tapi di sini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jangan sampai kepada orang yang kelompok 3 ini, aku baru kawin. Istrinya gitu loh, menjadi satu. Jangan-jangan istrinya itu membawa kamu misalnya sudah tidak lagi cinta sama Tuhan. Nah ini kita perlu tanda tanya ya. Perlu bertanya-tanya. Jadi saya berpikir bahwa oh iya ya, kita harus jeli. Kita makanya doakan pasangan hidup kita Bapak Ibu. Doakan. Nggak semuanya ideal gitu loh. Nggak semuanya ideal. Mungkin nggak semuanya seperti saya, istri saya mendukung saya. Mungkin nggak semuanya demikian. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan. Ini tantangan, ini harus saya jalankan dan istri saya harus tahu
bahwa saya seperti apa di dalam pekerjaan Tuhan gitu loh. Dia harus tahu dulu sebelum memulai. Jangan sampai udah memulai berantakan, ya kan? Ngurusin orang bisa, keluarga sendiri nggak bisa. Banyak kan gitu kan Bapak Ibu ya. Saya paling bahaya Bapak Ibu, ngeri saya. Ngeri beneran. Saya melayani Tuhan tuh ngeri sekali. Saya takut Bapak Ibu ngurusin keluarga lain, keluarga saya sendiri berantakan. Benar ya? Makanya benar-benar saya minta Tuhan tolong saya. Tolong anak-anak saya, tolong untuk saya dengan istri. Nggak gampang Bapak Ibu. Menjadi teladan itu nggak gampang. Kelompok ini kelompok yang punya dalil semua bahwa dia punya alasan tertentu untuk menolak itu karena sebenarnya dia itu memiliki kebenarannya sendiri Bapak. Ini yang celaka nih. Ya. Kebenaran sendiri ini yang akhirnya mereka pegang. Kekuatan mereka sendiri, mereka pikir ya sudah saya emang layak diundang, lalu saya pikir oke, gua nggak perlu undangan lu juga boleh gitu. Jadi mengabaikan itu. Ya. Mengabaikan itu. Jadi sambil lalu, yang menarik lain lagi adalah ketika Tuhan itu marah. Hamba-hamba itu datang bahwa Tuhan kita semua pada minta maaf nggak bisa hadir. Marah. Tuannya marah Bapak Ibu. Tuannya marah. Lalu hamba-hamba itu disuruh bilang, lu pergi ke lorong, lu cari orang-orang cacat, orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini orang-orang yang belum kenal Tuhan Bapak Ibu ya. Artinya jiwanya ini kosong Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah Bapak yang saya menekankan hal rohani. Orang miskin artinya orang yang jiwanya kosong nih. Orang yang jiwanya kosong. Lu panggil orang miskin ini penggambaran orang yang jiwanya kosong. Orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Ini kita tantangan Bapak Ibu ya. Kita sudah mau Natal. Jadi minggu depan kita break. Tanggal 17 karena kita Natalan. Jadi persiapan Natalan, Sabtu depan tidak ada persekutuan untuk persiapan tanggal 17 Natalan. Natalan di GKRI ya untuk Natalan. Nah, ini kita punya kesempatan untuk memberikan undangan bagi jiwa-jiwa yang mungkin belum kenal Tuhan. Yang miskin kerohaniannya, belum tahu keselamatan datang daripada Allah, yang sedang mencari keselamatan dalam hidupnya dengan cara dia memegang sesuatu, misalnya berbuat baik dan lain sebagainya. Kita harus cari orang-orang kayak gini. Hamba-hamba disuruh cari dia orang cacat, orang lumpuh, orang buta, mungkin orang yang sudah Kristen tapi dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti firman. Gereja sih gereja, tapi nggak ngerti firman selama ini. Gereja datang saja, nggak ngerti firman, nggak tahu apa-apa. Taunya ayat-ayat emas gitu ya, dihafal gitu kan, tapi nggak ngerti maknanya, nggak bertumbuh. Euforia saja, penuhin bangku jemaat gitu kan, tepuk tangan, ikutin ritualnya gitu kan, liturgi segala macam, udah selesai. Sebagai ritual saja, saya sudah punya agama, saya sudah beribadah pada Tuhan. Tapi sebenarnya saya buta, saya nggak ngerti apa itu pendeta ngomong apa, saya nggak ngerti. Pokoknya yang saya tahu hati saya senang begitu dengar pujian. Selesai, pulang, doa, amin, dapat berkat, udah. Nggak ngerti. Orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, yang kehidupan rohaninya nggak bertumbuh. Ini yang harus kita cari Bapak Ibu. Apalagi sekarang, banyak dibutakan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Yang mereka pikir itu adalah pengajaran yang sejati. Ini tugas berat Bapak Ibu. Tugas berat. Nggak gampang. Maka di ayat yang tadi kita baca di ayat 23 ya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang. Bayangkan. Paksa orang-orang. Udah dipanggilin orang-orang tersebut yang miskin dan cacat. Masih penuh. Masa harus penuh. Masih ada tempat, bayangkan. Ini satu pengharapan Bapak Ibu ya. Masih ada tempat. Ya, masih ada tempat bagi orang-orang berdosa yang Tuhan ingin selamatkan. Artinya, kita dalam hidup ini, kita memiliki peluang yang besar karena banyak di luar sana orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Ini kesempatan kita. Maka Tuhan bilang, rumahku harus penuh. Masih banyak tempat. Ini PR buat setiap kita orang-orang percaya. Kita seringkali jadi orang Kristen lupa yang namanya penginjilan.
Lupa yang namanya bawa jiwa. Lupa kita kumpulkan harta di surga, yaitu apa? Jiwa. Kenapa saya bilang Bapak Ibu harta kita di surga itu jiwa? Karena jiwa itu yang saya bilang tadi ya, bisa ikut tuh ke surga. Properti, emas, apa segala macam duit kita tuh nggak bisa nyampe ke surga. Tapi jiwa seseorang, misalnya saya menginjil, misalnya Kojo jadi kenal Tuhan, lalu kita nanti sama-sama ke sana. Itu jiwa yang ikut, itu harta saya. Jiwa ikut. Di mana hartamu berada, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kita kalau ada di surga, maka di hati kita terlalu jiwa, karena bisa dibawa ke surga. Saya menginjil, Pak Gusti akhirnya diselamatkan. Nanti kita ketemu di sana, itu jiwa tuh naik ke atas. Harta saya di surga, salah satu jiwanya Pak Gusti misalnya. Itu jiwa yang kekal. Bukan harta saya punya properti lahan berapa banyak, tidak, bukan bicara itu. Tapi berapa banyak akhirnya kita jumpa lagi, bukan di sini, di sana. Kayak orang kalau kita bilang multi level nih, downline-nya naik semua gitu ya Pak Deddy ya. Jadi kita naik, bener gak Pak Deddy ya? Kalau dia nggak ini, dia vakum ya kita nggak naik juga kan gitu ya. Downline-nya naik semua kan gitu kan. Nah itu kan kita senang ya, downline naik, ngerti gak? Sama nih kita, ngumpulin harta di surga. Apa? Jiwa-jiwa kenal Tuhan. Yang buta kembali melihat, oh ngerti firman, itu jiwa. Itu hartanya. Tuhan catat Bapak Ibu. Makanya saya getol banget Bapak Ibu. Getol ngumpulin orang untuk belajar firman. Karena saya pikir gini, jiwa. Saya udah ngeliat gitu tuh. Jiwa, aduh, kumpulin. Lagi ngumpulin harta saya di surga. Beneran Bapak Ibu. Ini pun bisa Anda dan saya kerjakan. Emang kewajiban kita. Kita ini hamba. Bapak Ibu tuh sama pekerjaannya. Bedanya saya ngoceh aja nih. Gitu loh. Bapak Ibu paling enak ya kalau kita, saya dulu waktu ikut multi level. Paling enak. Upline yang ngoceh saya cuma bawa jiwa doang. Dia ngerti, dia ikut saya join AC. Kan gitu ya, bener gak Pak? Yang ngoceh kan beberapa orang dong, leader-leader ya dong, bener gak? Kita enak bawa jiwa, prospek aja. Yang prospek dia ya saya temenin aja. Kan gitu kan? Paling enak saya. Dulu kayak gitu. Tapi begitu udah leader kita suruh ngoceh. Kan gitu kan? Jadi hal-hal kayak gitu saya udah pikir gitu loh. Nah, jiwa. Pikir jiwa. Udah gitu doang Bapak Ibu kerjaannya. Bukan berarti maksudnya ninggalin pekerjaan duniawi, tidak. Tapi kita coba pikirkan deh. Kita kumpulkan harta di sana. Tuhan bilang paksa, kenapa harus paksa? Kok ini kok ngajak orang ke gereja misalnya, paksa ya Tuhan. Bukan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kalau saya misalnya, karena saya punya jabatan misalnya ketua yayasan lalu diundang gitu kan di kementerian, misalnya di Kementerian Pendidikan misalnya, mungkin sesuatu yang wajar karena saya sebagai pejabat di lingkungan pendidikan saya diundang, wajar, bener gak? Saya bukan siapa-siapa, tukang misalnya OB sekolahan tiba-tiba diundang Menteri Nadiem, itu butuh effort tuh yang jelasin ke saya. Paham gak maksud saya? Enggak Pak, Bapak emang diundang. Enggak, saya kan tukang sapu. Enggak, Bapak bener diundang Pak. Si Nadiem ini pengen Bapak datang gitu kan. Ah yang bener lu kan gitu kan, ngotot kan. Nginjil tuh begitu Bapak Ibu. Nginjil sampai begitu artinya paksa, artinya meyakinkan orang itu bahwa engkau menerima undangan ini. Ini yang susah. Bayangkan ya, orang pengemis gitu ya. Saya undang ajak jamuan makan. Hah, siapa saya Pak? Gitu kan. Enggak Pak, bener Pak. Tuan saya undang Bapak. Wah, Bapak jangan ngeprengin saya nih. Saya orang miskin nih. Saya tahu nih, saya nggak susah makan segala macam. Tapi nggak boleh ngerjain orang dong gitu kan. Enggak Pak, ini bukan prank Pak. Bayangkan ya, susah setengah mati loh Bapak Ibu loh. Ngajak orang-orang kayak gini untuk bisa makan. Nggak mungkin lah Pak. Itu kan orang-orang kaya semua yang bisa datang gitu kan. Saya minder Pak. Baju aja susah. Bapak jangan ngerjain saya Pak. Susah loh, jangan salah Bapak Ibu. Makanya dikatakan paksa orang-orang tersebut. Supaya apa? Yakinkan dia bahwa dia emang saya undang. Yakinkan dia supaya dia datang memenuhi undangan tersebut. Gimana caranya? Paksa di situ, bukan tarik-tarik mereka, tidak. Meyakinkan mereka dengan sungguh-sungguh supaya dia mau ikut.
bahwa itu benar, yang saya sampaikan engkau diundang itu benar. Susah loh Bapak Ibu, kebayang nggak? Orang buta gitu kan, Pak makan daging Pak, jangan kurang ajar ya kamu. Setengah mati orang buta gitu kan, kita ajak gitu kan, Pak Bapak diundang apa gitu kan, saya nggak pernah lihat gitu, saya tahu nih misalnya gitu kan, orang ini orang kaya, nggak mungkin gitu kan undang saya, kenal juga kagak, saudara juga bukan. Bayangkan Bapak Ibu, setengah mati loh Bapak Ibu, setengah mati kan, setengah mati loh. Kita ngajak aja teman kita setengah mati loh, tapi Tuhan bilang paksa, tempat rumahku harus penuh. Kita bentar lagi Natal tanggal 17. Kita ada kesempatan Bapak Ibu untuk ajak rekan-rekan kita yang mungkin mereka yang kita kenal gitu ya, kekristenan mereka, kita ajak mereka. Mati-matian paksa yakinkan mereka untuk mereka bisa hadir. Ini sebagai bagian dari penginjilan kita nantinya. Saya melihat bahwa pekerjaan ini nggak gampang Bapak Ibu. Ini PR buat kita. PR buat kita. Saya ketika bangun persekutuan ini emang apa Bapak Ibu, setengah mati kok. Setengah mati ngajakin untuk ngumpul belajar kayak begini gitu ya, nggak ada musik lagi gitu kan. Susah loh, setengah mati loh Bapak Ibu lo ngumpulin loh kalau masih mau seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu, nggak gampang, tapi saya coba yakinkan, yuk Bapak Ibu belajar firman karena penting. Ini yang bisa memuaskan jiwa kita. Ini yang bisa memberikan kita benar-benar memiliki hidup yang sejati gitu loh, merasakan hidup yang benar gitu loh. Ini baru hidup namanya. Kalau hidup tanpa firman, Anda nggak hidup kok, mati. Kita nih kayak AI, robot gitu ya, AI ciptaan doang, kecerdasan buatan, semua bisa jalan teratur dan sebagainya. Kita bisa gitu loh. Tapi kita nggak ada Tuhan dalam hidup kita. What for? Atau kita merasa kita punya Tuhan, tapi kita memiliki kebodohan sendiri, yaitu apa? Nggak pernah kenal Tuhan yang benar. Bayangkan betapa kita sesat. Orang buta menuntun orang buta gitu loh. Ini terjadi banyak. Dan ini PR kita, bahwa orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, ini kita dikasih Tuhan tugas, mandat yang harus diundang. Harap kita memiliki kerinduan bahwa yuk kumpulin jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yuk Natal ini kasih hadiah buat Tuhan, yaitu apa? Jiwa-jiwa, karena sifatnya kekal, dia nanti datang ke surga. Nah, kita kirim tuh hadiah yang terindah buat Tuhan, bukan buat pribadi seseorang, karena nggak ada urusannya gitu loh, nggak ada urusannya Bapak Ibu. Masing-masing Tuhan kasih upah. Yang kerja berat Tuhan kasih upah. Yang nggak kerja itu kayak sebelah kiri kanan Tuhan Yesus gitu ya, yang disalibkan. Ya udah, ntar kita lihat ya di sana ya. Dia ngapain gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus makin hari diberikan kerinduan untuk mengerti bagian kami dalam kekristenan kami, untuk membawa jiwa-jiwa yang cacat, yang miskin, yang lumpuh, bahkan yang buta Tuhan, untuk bisa menerima undangan, ajakan keselamatan. Bulan ini bulan Natal Tuhan, di mana kami memperingati kelahiran Kristus. Biarlah momen ini kami manfaatkan untuk kami mulai malam hari ini memikirkan, mencoba untuk menargetkan orang-orang yang akan kami coba ajak untuk mereka Tuhan bisa mengenal Kristus lebih lagi. Untuk mereka boleh memaknai Natal lebih dalam lagi, sehingga kekristenan mereka boleh begitu kental, penuh dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup mereka dalam kekristenan mereka secara khusus tidak terombang-ambing, yang mungkin selama ini mereka nggak bertumbuh, mereka nggak ngerti makna Natal yang sesungguhnya. Biarlah kesempatan ini kami pakai, hamba-Mu dengan kesederhanaan juga buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bukanlah orang-orang hebat, tapi Tuhan tolong berikan karunia pada setiap kami, agar kami bisa memperoleh kesempatan untuk bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, juga setiap jemaat Tuhan, agar terus makin hari bisa mengenal Kristus lebih sempurna lagi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik, saya akan undang untuk Pak Dedi, kita berdoa untuk ini ya Pak, kolektor Pak. Amin. Oke. Sambil kolektor, saya akan umumkan minggu ini adalah minggu terakhir kita ya di bulan Desember. Minggu depan tidak ada persekutuan di sini. Kita break karena kita mau persiapan untuk tanggal 17. Karena minggu depan tanggal 10, minggu depannya lagi tanggal 17 dan kita Natalannya di GKRI karena ada musik ya. Jadi ada door prize juga, tiketingnya 20.000. Nah, 20.000 ini untuk apa sih gitu kan? Untuk mengendalikan massa sebenarnya, karena kita terbatas juga, kita takut karena masih ada PSBB lah ya, maksudnya prokes kita jaga supaya kita bisa mengendalikan berapa nih yang datang, susun bangkunya dengan baik supaya nggak overload gitu ya, jadi acara dapat terlaksana dengan baik dan juga mempersiapkan konsumsinya juga jauh lebih baik gitu ya, nggak berlebihan, nggak terlalu kekurangan, panitia nggak direpotkan ya, kira-kira gitu ya. Jadi tiketingnya 20.000 ya, jadi yang mau datang daftar segala macam. Ingat ya, hari ini di sini terakhir, nanti kita ketemu lagi nanti Januari, karena nanti minggu depannya lagi kan udah malam Natal tanggal 24 ya, jadi banyak acara Natal masing-masing. Terus minggu depannya lagi kan tanggal 31 Olenyu ya, ketemunya begitu. Jadi kita bablas, makanya Desember ini hari ini doang di sini, nanti lanjut lagi Januari baru balik lagi ke sini gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya akan akhiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini di dalam kesederhanaan kembali kami menerima berkat daripada firman Tuhan. Kami bersyukur karena kuasa Roh Kudus tak henti-hentinya memberikan kami sebuah pencerahan demi pencerahan. Setiap minggunya kami merasakan bahwa bagaimana Tuhan memimpin dan memberikan kerinduan bagi setiap kami. Hamba-Mu terbatas di dalam memberikan pengajaran kepada firman Tuhan. Tapi biar Roh Kudus-Mu yang tak terbatas penuhi hati mereka, jiwa mereka, sehingga mereka boleh semakin hari bertumbuh dan berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri memberkati kehidupan mereka dalam tantangan hidup mereka, apapun pergumulan mereka. Mari Tuhan, tolong bekerja bagi setiap perkara-perkara yang mereka jalani. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh saya undang tanggal 17 untuk Natalan bersama di GKRI. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.